kamu tarik terus. Iya. Bentar. Wow. Video ini berjudul Pandemi COVID-19 itu tujuannya baik. Mengapa demikian? Sabar dulu, jangan emosi. Karena emosi itu jugalah yang memicu munculnya pandemi COVID-19. Sangat benar bahwa dampak dari pandemi COVID-19 itu maha dahsyat. Selain meminta banyak korban jiwa manusia, Corona juga memporak-porandakan ekonomi dunia, memporak-porandakan ekonomi secara global, memiskinkan sekian ratus juta manusia, membuat derita manusia secara massal. Corona memaksa kita untuk introspeksi diri karena saatnya telah tiba buat kita untuk diperingatkan. Karena selama ini kita telah banyak berbuat pelanggaran etika kemanusiaan, hidup dengan mengabaikan budi pekerti luhur. Oleh karena itu, ketahuilah sisi baik dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu sudah barang tentu telah sesuai dengan hukum alam, tidak menyalahi hukum alam, di mana umum memahaminya sebagai kehendak Tuhan. Tidak ada di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Ada sebab maka ada akibatnya. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Kalau semuanya selalu baik, itu tidak mungkin. Yang tidak baik juga mempunyai hak untuk ada di dunia ini. Itulah hukum alam. Populasi manusia berkembang terus, sedangkan bumi kita ini volumenya tetap. Dengan berkembangnya populasi manusia, maka hasil bumi, hasil laut, dan juga produk lain yang berasal dari perut bumi, baik yang tak terbarukan maupun yang terbarukan, akan semakin habis. Program keluarga berencana adalah salah satu upaya manusia untuk melestarikan bumi. Manusia juga berupaya mengembangkan kebutuhan energi yang terbarukan. Semua itu adalah upaya untuk menjaga atau memelihara semua yang baik dapat dipertahankan eksistensinya sebisa mungkin. Semua yang sudah saya katakan tadi, termasuk yang telah dilakukan oleh manusia, baik yang positif maupun yang negatif, dan semua yang terjadi, itu juga sesuai dengan hukum alam. Hukumnya memang begitu, selalu berubah. Tidak ada yang abadi. Tugas kita sebagai manusia hendaknya menyadari itu semua, sehingga bisa memaklumi dan menerimanya dengan ikhlas. Dan yang lebih penting lagi buat kita manusia adalah bisa menyikapinya dengan baik dan benar, mampu menyiasatinya dengan baik atas bekerjanya hukum alam dimaksud, di mana umum memahami hukum alam yang bekerja itu adalah kehendak Tuhan. Semua yang terjadi atas izin Tuhan. Hukum alamnya juga adalah bahwa jika manusia banyak berbuat baik, maka kebahagiaan atau kebaikan akan menyertai manusia. Bagai bayangan yang mengikuti kemana saja seseorang itu pergi melangkah. Kalau manusia banyak berbuat baik, alam ini atau bumi ini juga akan menjadi baik. Bencana alam akan terjadi lebih sedikit. Banjir, longsor, gempa bumi, angin topan, angin puting beliung, kemarau panjang, kebakaran hutan, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya akan lebih berkurang. Manusia itu mempunyai otak, maksudnya adalah agar akal sehatnya bisa berkembang. Jangan justru sebaliknya, dungu. Kalau manusia tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunduli hutan, tidak menebang pilih, maka banjir dan longsor niscaya berkurang. Itu adalah salah satu contoh dari menyikapi dengan baik dan benar berlakunya hukum alam, yaitu dengan mengedepankan akal sehat. Hukum alam itu maha kuasa. Kita tidak bisa mengubahnya, hanya bisa menyiasatinya saja dengan baik dan benar. Api itu panas, air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, angin itu sedapat mungkin selalu bergerak, air danau dapat memperlihatkan bayangan bulan, berolahraga atau bekerja keras itu melelahkan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh sederhana dari hukum alam. Kembali ke judul video ini, pandemi COVID-19 itu pastinya tentu layak untuk bisa terjadi. Kalau dicari-cari tujuan atau manfaatnya pastilah ada, karena hukum alam itu adil dan sempurna. Ada sebab, ada akibat.
Kalau sesuatu itu terjadi tentu karena ada sebabnya. Pandemi COVID-19 juga begitu. Penyebabnya pasti ada, akibatnya juga ada. Tinggal kita saja yang harus bagaimana menyikapinya. Bagaimana pandemi COVID-19 itu bisa kita jadikan pelajaran. Karena pandemi COVID-19 itu merupakan peringatan buat kita manusia. Peringatan tersebut memang harus muncul. Dan munculnya itu pasti pada saat yang tepat. Karena kalau situasi dan kondisinya tidak tepat, tidak akan bisa muncul. Sudah tiba saatnya manusia untuk diperingatkan. Karena perbuatan manusia sudah sampai ke titik yang harus diperingatkan. Menurut hukum alamnya harus begitu. Tidak bisa kita anulir, hanya bisa kita siasati. Harus kita jawab dengan perbuatan yang benar untuk menyelesaikannya. Yang pasti pandemi COVID-19 itu terkait dengan populasi manusia. Kita jangan sibuk menyebarkan sisi buruk COVID-19. Mari kita lihat sisi positifnya. Karena langkah-langkah penyelesaian atau penanggulangan sudah dilakukan oleh negara kita dan negara-negara lain di dunia. Kita harus ikuti anjuran pemerintah tentang hal tersebut dengan disiplin melakukan 3M. Sisi positif dari adanya pandemi COVID-19 itu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Corona menutup bar, klub malam, rumah bordil, kasino, dan tempat orang berbuat maksiat. 2. Corona menurunkan suku bunga bank dan menurunkan cicilan kartu kredit. 3. Corona membawa keluarga kembali ke dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama. 4. Corona memindahkan alokasi anggaran militer menjadi anggaran perawatan kesehatan. 5. Corona melemahkan para diktator dunia yang selama ini sombong luar biasa. 6. Corona membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat dan tak terkalahkan. 7. Corona membuat manusia banyak berdoa atau introspeksi diri, berharap padanya atau memperbaiki perilaku. 8. Corona memaksa negara memperhatikan rakyatnya. 9. Corona mengajarkan cara bersin, menguap, dan batuk yang baik dan benar. 10. Corona membuat kita tinggal di rumah dan hidup sederhana. 11. Corona mengajarkan bagaimana virus kecil yang berukuran 20 nanometer bisa mengalahkan 7 miliar manusia yang hidup di bumi yang luasnya ratusan juta hektar. Agar manusia tidak sombong, mampu mengedepankan budi pekerti baik, mengedepankan akal sehat, dan tidak dungu dalam pengetahuan spiritual. 12. Corona memberi kesempatan kepada kita untuk menyadari bahwa kematian itu nyata dan sangat dekat dengan kita, sehingga kita bisa memanfaatkan hidup yang singkat dan rentan ini dengan sebaik-baiknya, supaya selalu mengedepankan perbuatan baik. 13. Corona mengajari kita agar tidak jajan dan makan sembarangan di luar. 14. Corona membangunkan kita pada kenyataan dan memberi kita kesempatan untuk meminta pengampunan dan pertolongannya, atau memberi kita kesempatan untuk memperbanyak perbuatan baik, mengurangi perbuatan jahat, dan tidak dungu secara spiritual, melainkan mampu berakhlak baik. 15. Corona menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, yang bisa diambil kapan saja, atau menyadarkan kita bahwa apa yang kita perbuat akan kembali ke diri kita sendiri, tidak bisa kembali ke orang lain, karena hukum alam itu adil adanya. Percayalah, Tuhan menurunkan sesuatu dengan hikmah, atau alam telah bekerja dengan semestinya. Ada pelajaran besar dalam hal ini bagi mereka yang arif dan bijaksana untuk melihat dan menyadari kenyataan yang ada. 16. Corona membuat kita menyadari pentingnya mempunyai proteksi kesehatan yang bagus. Mari kita renungkan, apapun agama kita, sebagai manusia, berbuatlah yang terbaik untuk hidup ini. Demikianlah video ini yang berjudul Pandemi COVID-19 itu tujuannya baik. Semoga bermanfaat. Sampai di sini saya akhiri video ini. Sampai bertemu kembali di video yang lain di channel ini. Salam damai dan sehat selalu.
buat yang budiman Anda semua. Wassalam. Siap, yes, siap. Lu udah ngapain? Kamu tarik terus. Iya, tarik bentar. Wow. Kamu mau pegang nih. Mana pegang, Pak? Tenang. Pak, pada makin takut aku, Pak. Lihat kanan. Lihat sini, lihat. Aduh. Aduh. Ya, Pak, tunggu, Pak. Kenapa, Pak? Aduh. Gas. Angkat.